Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Sofyan kembali berbicara meraih impian. Orang yang telah memiliki impian, yang kemudian ia juga telah menyusun perencanaan untuk mencapainya, dan ia juga telah berusaha mengerjakan dengan fokus dan konsisten, maka ada satu kunci penting lainnya agar usaha yang dilakukannya bisa berbuah, yaitu sabar. Ya, dia harus sabar dalam menunggu hasilnya. Sikap tidak sabaran menunggu hasil akan membuat segala sesuatu yang sudah direncanakan seringkali berakhir tidak sesuai dengan diinginkan. Begitu juga dengan sifat mudah bosan. Hal ini menjadi pengganggu utama kebanyakan dari anak-anak muda dalam usahanya meraih impian. Pernahkah melihat orang memancing ikan? Seorang pemancing yang sudah jago bukanlah orang yang memiliki keahlian dalam menarik perhatian ikan-ikan agar mendekati kail umpan yang ia lemparkan ke dalam air. Umpan yang ia pakai sama dengan pemancing lainnya. Tapi ia adalah orang yang dengan visinya mampu membayangkan apa yang terjadi di bawah air sedetail mungkin, sehingga ia seperti mampu melihat gerakan-gerakan ikan meskipun air di depannya keruh dan tidak transparan. Dengan visi yang dia miliki itu, ia menunggu sampai seekor ikan memakan umpan. Dan dengan lihai, ia mengait mata kail ke mulut ikan dan mengangkatnya ke atas. Yap, dia berhasil menangkap ikan. Ketika ia menunggu ikan memakan umpannya, itulah yang disebut sebagai kesabaran yang penuh dengan ilmu. Ia bisa sabar menunggu sesuatu yang tidak terlihat, karena ia mampu memahami permasalahan yang sedang terjadi di hadapannya. Orang tidak akan bisa sabar jika ia tidak paham dengan apa yang dialami. Mungkin bagi pemancing biasa, mereka akan dengan cepat berpindah tempat sebelum waktunya dan berpikir bahwa percuma memancing ikan di tempat itu. Dan akhirnya, si pemancing biasa akan berhenti memancing dan kehilangan kesabaran. Dan bahkan ia berkesimpulan dirinya tidak berbakat memancing. Sebuah kesimpulan yang terburu-buru hanya karena ia kurang sabar. Begitu juga jika kita melihat petani yang bekerja keras menanam padi di sawah. Maka setelah ia menanam benih-benih padi di dalam tanah sawah yang basah, kemudian ia bersabar menunggu panen selama beberapa bulan sambil menjaga agar tanaman padi itu terhindar dari gangguan dan hama. Lalu timbul pertanyaan, mengapa petani mau menunggu beberapa bulan sampai saatnya batang padi menyembulkan bulir-bulir kecil pada batang yang rapuh? Karena petani tahu bahwa setelah beberapa saat, maka bulir-bulir padi itu akan cukup tua untuk dipetik, dan dari situ seluruh keluarga dapat menikmati hasil panen berupa beras yang selanjutnya bisa dinikmati setelah dimasak oleh istrinya di dapur yang sederhana. Nasi yang lezat membuat seluruh anggota keluarga tersenyum bahagia. Petani itu bersabar menunggu hasil panen karena ia tahu apa yang akan terjadi dengan benih yang ia tanam. Ia memiliki visi ke depan dan pengetahuan yang ia dapatkan melalui belajar dari orang lain. Itulah yang dinamakan ilmu, yang membuatnya menjadi orang yang bersabar menunggu hasil. Sabar yang sejati adalah sabar yang penuh pemahaman terhadap permasalahan. Berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa dirinya sabar tetapi tidak paham apa-apa, karena kesabaran itu hanyalah retorika atau bahkan bualan semata. Pahami permasalahan dan kamu akan menjadi orang yang sabar sejati. Lihatlah dalam cerita ini, ketika dua orang dengan tujuan yang sama, yaitu menggali sebuah lubang di tanah. Setelah mereka mendapatkan informasi bahwa di tempat itu terdapat harta karun, dua orang dengan tujuan yang sama mulai menggali menggunakan peralatan yang sama. Orang yang pertama setelah menggali sedalam 5 meter, akhirnya mendapatkan harta karun itu. Ia berteriak sampai orang kedua mendengarnya. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan orang yang kedua itu. Ia berpikir, wah, aku seharusnya juga mendapatkannya. Ia menggali lagi di lubang yang sama lebih dalam. Tetapi ia masih belum mendapatkan harta karun itu.
Ia mulai berpikir bahwa ia menggali di tempat yang salah. Ia mulai bimbang dan akhirnya ia memutuskan untuk berpindah tempat, menggali lubang yang berbeda. Tetapi ia tidak juga menemukan harta karun itu. Ia pun mulai marah kepada dirinya sendiri dan timbullah kekecewaan. Ia akhirnya menyimpulkan bahwa dirinya sial dan bukan orang yang beruntung. Padahal kita semua tahu bahwa ia hanya kurang bersabar sedikit lagi. Jika orang itu mau menggali lagi di tempat pertama kali sedikit lebih dalam lagi, maka ia pun akan menemukan harta karun. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita tersebut adalah kita juga tidak perlu terpengaruh oleh orang lain yang mencapai sukses lebih cepat daripada kita. Kita bisa menjadikan kesuksesan orang lain sebagai pemicu semangat. Tetapi itu tidak boleh membuat kita menjadi panik dan kemudian bingung dan berpikir negatif. Setiap orang diciptakan berbeda-beda dan memiliki tantangan masing-masing dalam kehidupannya. Jika orang dapat mencapai keberhasilan dalam waktu yang lebih cepat, bisa jadi dia memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak kita miliki. Yang paling penting, kita yakin bahwa cepat atau lambat, dengan bantuan Allah, kita juga akan meraih impian-impian kita. Kita tidak perlu berpikir bahwa untuk sukses, seseorang harus mengalahkan orang lain. Kita bisa berkompetisi secara sehat atau bersaing secara wajar, tetapi tidak perlu berkeinginan untuk mengalahkan orang lain. Karena pikiran seperti itu seringkali membuat kita terjebak dalam sebuah persaingan tidak sehat dan malah kerap kali membuat hubungan berakhir dengan permusuhan. Lebih baik jika kita berhasil meraih impian kita bersama dengan orang lain, sehingga kita bisa menikmati sebuah keberhasilan bersama-sama. Itu pasti lebih menyenangkan daripada kita berhasil meraih impian kita, tetapi ternyata kita hanya sendirian dan tanpa teman ketika menikmatinya. Nah, kembali berbicara kesabaran. Memang mudah untuk mengatakannya, tetapi tidak mudah menjalaninya. Tapi yakinlah bahwa orang yang belajar menjadi seseorang yang sabar tidak akan pernah menyesal dan bahkan akan bersyukur pada akhirnya. Demikian juga tidak mudah untuk bersabar dengan sebuah pekerjaan yang perlu dilakukan berulang-ulang. Hal-hal yang sama bisa membuat kita bosan. Itulah perlunya kita mencari informasi yang cukup agar kita tahu sampai di titik mana sebuah pekerjaan harus dilakukan. Saat ini begitu banyak sumber informasi yang bisa kita jadikan referensi untuk membuat perencanaan, termasuk berapa kali kita harus mengulang sebuah pekerjaan. Kita mengenalnya dengan istilah statistik atau data. Jadi, jangan bosan dengan pekerjaan yang akan membawamu meraih impian.